Pesan itu masuk dari Vatikan mengatakan bahwa Yohanes Fransiskus Lema dan Maria Immaculata Ingeniotti diterima berkesempatan untuk bisa beraudiensi langsung dengan Paus. Dan persiapan yang paling utama, saya tanya Tuhan dulu. Ini benar-benar serius maju sudah nih, karena Carta Politika sebagai survei yang dibayar oleh orang lain malah menempatkan kakak di 3 besar dalam margin of error 3%. Ya, intinya sebagai seorang politisi, saya membaca survei itu sebelum hari H, bahwa kita berada di papan teratas, di papan tengah, atau papan bawah. Selamat datang di podcast Orang Kita. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan bagimu. Matius 6:33. Kutipan ini saya angkat untuk berbicara tentang konteks bagaimana mencari kerajaan Allah dalam kapasitas kita sebagai orang-orang Kristiani. Dan saya sedang berada bersama dengan seorang politisi, Bapak atau Kakak Yohanes Fransiskus Lema atau Kakak Ansi Lema, seorang anggota DPR RI dari Dapil NTT 2, anak ND yang telah 5 tahun terakhir mewarnai publik kita sebagai seorang yang memperjuangkan nasib Nusa Tenggara Timur, nasib nelayan tani ternak di Senayan. Dan kemudian, puji Tuhan, terpilih kembali dalam kontestasi pemilihan legislatif 14 Februari 2024 yang lalu. Kemudian, dalam posisi yang sama akan digadang-gadang menjadi kandidat calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam permenungannya, dalam perjalanannya, Kakak Ansi Lema melakukan perjalanan spiritual ke kota Roma, ke Vatikan, bahkan bertemu langsung dengan Bapa yang mulia Sri Paus Fransiskus. Ada apa perjalanan rohani, perjalanan spiritual Kakak Ansi? Kita perbincangkan secara santai di podcast Orang Kita. Selamat malam Kakak Ansi. Selamat malam Aji Nando. Terima kasih banyak Kakak. Senang sekali ketemu lagi nih. Dan kali ini beliau berkenan datang ke studio kami yang sederhana ini. Artinya sebagai politisi kami sangat merasa terberkati, blessed, karena jarang-jarang mereka berkenan hadir ke sini. Biasanya kami yang datang, tapi kali ini Kakak Ansi mau berkenan datang ke ruang kecil kami ini di Medan Merdeka Barat. Jadi ini kunjungan balasan Kakak Ade. Terima kasih Setelah Kakak. sebelumnya sekitar 8-9 bulan yang lalu itu Aji Nando datang ke ruang kerja saya. Siap Kakak. Hari ini saya bangga sekali ya bisa ada anak ND menjadi kabak rumah tangga di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih banyak Kakak. Wah, itu patut kita syukuri dan saya bangga sekali loh Aji. Siap Kakak. Kakak, ini perjalanan spiritual. Biasanya orang sibuk di dalam kasakusuk di dalam negeri ya, kasakusuk untuk berkontestasi macam-macam. Kakak melepaskan diri dari kesibukan politik dan kemudian pergi ke Lourdes, ke Roma, ke Vatikan. Ada apa Kakak? Ya, bulan Mei kemarin saya bersama istri itu melakukan siarah atau perjalanan rohani Aji. Ada satu wujud besar di balik ini. Kami ingin menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang Maha Mulia, karena saya secara pribadi merasa hampir 5 tahun dalam kerja saya sebagai wakil rakyat, anggota DPR RI yang mewakili NTT ini, betul-betul perjalanan saya ini dituntun oleh Tuhan. Dan puncaknya itu adalah pada saat pemilu 14 Februari 2024 kemarin, rakyat di Nusa Tenggara Timur, Dapil NTT 2 itu kembali mempercayakan saya untuk bisa duduk sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Saya melihat apa yang saya kerjakan semuanya berjalan dengan baik. Bahkan kemudian saya dipercayakan kembali untuk 5 tahun di periode kedua. Ini tentu semata karena campur tangan Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu saya dan istri memutuskan untuk melakukan siarah rohani ke Roma, ke Vatikan, ke Lourdes, ke Paris, Prancis, untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sekaligus juga kami memohon tuntunan Tuhan untuk langkah-langkah
hidup kami ke depannya, syarah ke depannya, karena terus terang secara pribadi saya menyadari betul bahwa kalau hari ini saya berada di titik ini, itu semata karena belas kasih Tuhan. Semata karena campur tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menuntun saya sehingga saya hari ini bisa ada di titik ini. Karena itu saya datang ke Roma, ke Vatikan untuk menyampaikan terima kasih. Dan kami datang pada saat bulan Mei, bulan Maria. Devosi secara khusus kepada Bunda Maria. Dan persis tanggal 26 Mei itu adalah hari ulang tahun istri saya. Istri saya itu nama lengkapnya Maria Immaculata Inge Nioti. Dan di ulang tahunnya, tahun 2024 ini, saya ingin memberi hadiah dalam tanda petik, membawa istri saya bahkan sampai ke Lourdes, dan syukur puji Tuhan persis tanggal 26 Mei itu, istri saya bisa merayakan hari ulang tahun di Lourdes, dan lebih khusus lagi, itu di gereja Santa Maria Immaculata. Maria tidak bernoda. Kalau kita buka sejarah gereja Katolik, penampakan Santa Bernadette ketika itu, ya, Santa Bernadette itu ditampakkan oleh Bunda Maria, dan pada saat itu Bunda Maria mengatakan bahwa sayalah Maria Immaculata. Dan dalam perjalanan dari penggembalaan ternak itu Santa Bernadette sambil berlari menuju ke stasi kecil, beliau itu sambil berlari mengucapkan Immaculata, 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 supaya dan lupa. supaya tidak lupa. Begitu ketemu pastor tanya siapa, langsung dikatakan Maria Immaculata. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada sebuah wujud besar, ucapan syukur dan terima kasih, mohon bimbingan Tuhan untuk langkah ke depan, dan juga yang tidak kalah penting, kami membawa doa untuk Nusa Tenggara Timur. Karena apa? Karena ya, saya cinta NTT. Saya cinta NTT, dan nuansa Katolik yang dimiliki seorang Kakak Ansi ini benar-benar terasa. Sejak dididik di seminaris Santo Pius XII Kisol, lanjut ke sekolah Katolik milik SWD di Suradikara, dan kemudian tampak dalam kerja-kerja yang selalu mengutamakan kerajaan Allah, seperti kutipan saya tadi. Dan kemudian berkunjung ke sana. Makna khusus perayaan setelah 5 tahun mengabdi tadi? Ya, saya dan istri hampir tidak pernah berlibur selama saya menjadi anggota DPR RI ini. Saya lebih banyak mencemplungkan diri pada kerja-kerja saya sebagai wakil rakyat, dan di ujung dari momentum sebagai anggota DPR RI ini kami ingin dalam tanda petik berhenti sejenak untuk melakukan refleksi atas perjalanan kami di dunia ini, ya, sekaligus untuk dalam tanda petik cas. Ya, karena terus terang kita manusia ini harus punya pegangan, harus punya andalan, harus punya sandaran, dan pegangan andalan sandaran kita itu ya pasti Yesus Kristus sebagai seorang Katolik. Dan kami percaya betul bahwa Bunda Maria, Per Mariam et Jesu, itu sesuatu yang menjadi keyakinan kami. Karena itu perjalanan spiritual, perjalanan rohani kami kemarin itu betul-betul memang mau menarik diri, ya, dari hiruk pikuk dunia ini, mau betul-betul berdoa. Kami datang dengan segala kelemahan kami, kekurangan kami, kerapuhan kami, ingin bersyukur kepada Tuhan bahwa ada cinta Tuhan yang begitu besar, walaupun kami ini banyak terbatasnya, banyak kurangnya, tetapi berkat, tuntunan, perlindungan itu sangat luar biasa. Tidak semua orang, pejabat sekalipun, orang kaya sekalipun, bisa bertemu, mendapat berkat langsung dari Bapak Sri Paus. Kakak Ansi sepertinya menjadi tokoh politik pertama di NTT yang mendapatkan anugerah itu. Mendapatkan audiensi khusus dan mendapatkan berkat pengutusan dari Sri Paus. Bisa diceritakan, Kakak? Ya, pada saat kami ke Roma, ke Vatikan, kami memang hati kecil kami, terutama di istri saya, semacam punya keyakinan bahwa suatu ketika kami akan ketemu Paus.
Istri saya mengatakan bahwa kepada saya sebelum kami berangkat, Papi, kita ini anak Yesus, kita ini anak raja. Paus pun adalah anak Tuhan Yesus, anak raja. Boleh dong anak raja ketemu anak raja? Saya tanya apa maksudnya? Ya, Mami pingin ketemu Paus secara langsung. Saya lalu kemudian mencoba mencari cara lah. Kira-kira bagaimana kita bisa sampai ke Vatikan, kita bisa sampai ke Roma. Dan singkat kata kami kemudian berkomunikasi dengan beberapa pihak. Salah satunya itu adalah Pater Markus Solokuta, SVD. Beliau sudah sekitar lebih dari 15 tahun berkarya di Vatikan di sana. Kami membuka komunikasi dan Pater Markus begitu terbuka, begitu welcome, berkomunikasi dengan kami. Kami katakan kami ingin ke Vatikan, melakukan siara di sekitar kota Roma, karena banyak sekali tempat-tempat siara rohani Katolik di sana. Dan jika diperkenankan, kami ingin bertemu, beraudiensi dengan Paus untuk meminta berkat. Sebagai seorang Katolik, saya secara pribadi itu tentu meletakkan seorang Paus itu pada tempat yang sungguh sangat spesial. Bagi saya, Paus itu adalah wakil Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Dan dengan demikian ada obsesi untuk bisa bertemu dengan Paus. Tetapi kami juga berpikir, apa iya seorang Ansilema dan istri bisa mencapai itu? Singkat kata, kemudian kami berkomunikasi dengan Pater Markus. Pater Markus bilang datang, kami datang ke sana. Sampai di sana, kemudian bersuratlah kepada Vatikan. Pater Markus membantu kami menulis dalam bahasa Itali, dan kemudian diajukan. Dan Pater Markus mengatakan, ya Pak Ansi, ini kita hanya mengajukan. Kita tidak tahu apakah ini akan dipenuhi atau tidak. Tidak ada jaminan, tidak ada garansi untuk itu. Karena banyak orang dari berbagai belahan dunia, itu bersurat bahkan 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Sementara saya hanya dalam waktu 10 hari. Jadi saya pun tidak terlalu berharap besar, tetapi di hati kecil saya dan istri saya, kalau Tuhan berkenan, pasti kami akan ketemu Paus. Jadi setelah beberapa hari kami sampai di Roma, kami berkunjung ke banyak tempat, ya, ke tempat-tempat siara rohani di kota Roma. Kami sempat masuk ke beberapa tempat di Vatikan, mengitari katakombe, bahkan ke tempat-tempat saya sempat mengunjungi makam Paus Pius XII yang merupakan pelindung sekolah SMP dan SMA saya. Sempat saya berdoa secara khusus di makamnya Santo Petrus yang berada persis di depannya Paus Pius XII, dan di banyak tempat lagi, ya, mengunjungi tempat pembantaian Santo Paulus di sana, ya, tempat penjaranya Santo Paulus dan seterusnya. Tetapi pada saat siara-siara itu, kami belum tahu bahwa kami akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu Paus Fransiskus. Lalu dengan waktu yang ada, persis tanggal 26 Mei, saya dan istri itu dari kota Roma terbang ke kota Lourdes untuk melakukan siara rohani, karena persis pada bulan Mei, dan istri saya ulang tahun, dia pingin ulang tahunnya di Lourdes. Dan persis ulang tahun di sana kami berdoa. Kami ada di sana ditemani oleh seorang pastor SVD, Pater Markus Situmorang. Dan kami bertiga berdoa di sana, 26, 27, 28 rencananya kami akan pulang ke Roma. Karena tanggal 29 kami mau mengikuti audiensi, hanya kami belum tahu apakah kami bisa diterima oleh Paus. Jadi setelah siarah kami di Lourdes, pada saat kami makan siang menjelang sore, karena malam kami akan terbang kembali ke Lourdes, tiba-tiba di restoran itu, sebuah pesan masuk ke handphone saya. Begitu saya buka, pesan itu masuk dari Vatikan mengatakan bahwa Yohanes Fransiskus Lema dan Maria Immaculata Ingeniotti diterima berkesempatan untuk bisa beraudiensi langsung dengan Paus, berjabat tangan, dan mendapatkan berkat perutusan dari Paus Fransiskus. Wow. Saya merasa bahwa ini adalah hadiah ulang tahun buat istri saya. Saya merasa bahwa pasti Bunda Maria
yang sudah melobi Tuhan Yesus supaya bilang sama Paus, terima dong Ansi dan Inge ini. Ya. Dan kami pulang jam 11 malam sampai di Roma. Saya di Roma, saya tinggal di Generalat, itu di rumah pusat SVD, Societas Verbi Divini, ya, tempat Ajinando dulu juga. Jadi frater novisiat di SVD. Siap. Saya tinggal di sana, dan pada saat sampai di sana, Pater Markus Solo datang dan membawakan undangan buat saya dan istri saya. Sambil menunjukkan undangan itu ke kami, dan kami hanya bisa mengatakan syukur, terima kasih Tuhan. Besok pagi, kami akan bertemu dengan Paus Fransiskus. Kalau selama ini kami hanya melihat Paus dari layar kaca, dari gambar, dari poster, dari mana-mana, besok kami akan bertemu langsung Paus. Saya selama hidup mengalami beberapa kali pemilihan Paus, dan sebagai umat Katolik kami betul-betul menantikan ketika ada kata-kata Habemus Papam. Kita sudah punya Paus. Dan besok saya akan bertemu dengan Paus Fransiskus. Bagi saya, Paus Fransiskus ini adalah seorang Paus yang sangat fenomenal. Mengapa? Karena beliau adalah Paus pertama yang memilih nama Fransiskus. Ya. Dan setelah saya telusuri, saya pelajari, nama Fransiskus itu dipilih ketika beliau terpilih sebagai Paus, ada seorang temannya kardinal, ketika memeluk Paus Fransiskus, dibisikkan kepada Paus Fransiskus, jangan lupakan orang miskin, orang kecil, orang yang tersisih dan terpinggirkan. Dan Paus Fransiskus selalu berpikir, orang miskin, orang terpinggirkan, orang marginal, itu merupakan konsen dari Santo Fransiskus Assisi. Dan kalau bicara sebagai wakil rakyat dari NTT, ya NTT adalah salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Katolik, tetapi NTT juga masih memiliki PR besar di mana masyarakat marginal, masyarakat kecil, miskin, yang kerap kali dilupakan, itu masih relatif sangat banyak. Saya juga mengagumi Paus Fransiskus karena Paus Fransiskus itu secara khusus punya perhatian dan kepedulian yang kuat untuk menjaga bumi sebagai rumah tempat kita pijak dan hidup ini. Bahkan Paus Fransiskus itu mengeluarkan sebuah ensiklik yang sangat progresif, Laudato Si. Beliau begitu prihatin terhadap perusakan alam, degradasi ekologis, sehingga beliau katakan bahwa hari ini kita umat manusia ini sudah terlalu banyak melakukan dosa ekologis. Butuh pertobatan ekologis. Untuk kemudian kita perlu membangun sebuah kesalehan ekologis. Dan itu sesuatu yang juga saya perjuangkan di Komisi 4. Memperjuangkan nelayan, petani dan peternak yang ada lawong cilik. Dan di Komisi 4 itu dengan mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya berjuang untuk konservasi ekologi. Bagaimana mendorong masyarakat adat untuk juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi perjumpaan dengan Paus itu saya hanya mengatakan bahwa Santo Padre, we are from Indonesia, dan kami datang untuk minta berkat dari Sri Paus. Di saat itu tidak memperkenalkan diri sebagai seorang anggota dewan. Tidak, saya tidak memperkenalkan sebagai diri. seorang Katolik. Ya. Saya hanya menyebutkan We are from Indonesia. we are from Indonesia. Ya, my full name is Yohanes Franciscus Lema, and she is my wife, Maria Immaculata Ingenuti. We come from Indonesia. Ya, pray for us and bless for us. Ya, saya minta untuk Paus berdoa buat kami dan memberkati kami. Hanya itu. Sebelum Paus sampai, ketika dia berjalan 15 dan 20 meter mendekati kami, saya sudah tidak kuat sebenarnya. Karena saya tidak pernah menyangka bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu dengan Sri Paus. Bertemu di Vatikan, di mana yang merupakan pusat gereja Katolik. Sesuatu anugerah yang boleh saya katakan terindah dalam hidup saya.
terindah dalam hidup saya. Dan ini semua kemudian membuat saya merenungkan satu hal bahwa inilah sesungguhnya pemimpin sejati. Menjadi pemimpin sejatinya adalah menjadi pelayan. Menjadi pemimpin sejatinya adalah menjadi sosok yang merangkul. Menjadi pemimpin harus menjadi seorang individu yang melintas batas. Dan untuk bisa melintas batas, itu hanya bisa dengan membawa bahasa cinta kasih. Dan itulah Paus Fransiskus. Sebagai seorang Katolik, saya berbangga sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih doa Bunda Maria. Saya terlalu percaya, bukan karena kehebatan seorang Ansilema, bukan karena kuat dan gagahnya seorang Ansilema, tapi semata karena belas kasih Tuhan, karena doa Bunda Maria, maka saya dan istri bisa diperkenankan untuk bertemu Sri Paus. Luar biasa, berkat berlimpah buat Kakak Ansi, dan kita umat Katolik Indonesia berharap pada September nanti juga merasakan perasaan yang sama seperti Kakak Ansi dengan kedatangan Sri Paus ke tanah air kita di bulan September 2024. Kakak Ansi ini menarik nih perjalanan spiritualnya. Dan satu hal yang terjadi di sana di kota Roma juga tanggal 24, Kakak Ansi bertemu dengan Pater Paulus Budi Kleden SVD, Superior Jenderal Societas Verbi Divini, yang kemudian pada tanggal 25 Mei diumumkan ke dunia bahwa beliau terpilih menjadi Uskup Metropolitan Ende, Uskup Agung Ende. Bagaimana seorang Kakak Ansi memaknai pertemuan dengan Uskup Paul Budi Kleden di tanggal 24, dan kemudian besok ketika diumumkan, Kakak datang lagi bersama istri ke sana, dan kemudian dengan makna beliau nanti menjadi gembala utama untuk Keuskupan Agung Ende yang membawai 3 kabupaten. Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Agekyo. Kakak Ansi. Ya, saya memang dari Jakarta saya sudah punya kontak dengan beberapa pastor SVD. Ya, saya sendiri kan dibesarkan dari lembaga pendidikan SVD ya. SMP Seminari Pius 12 Kisol, SMA Seminari Pius 12 Kisol, dan dilanjutkan dengan sekolah di SMA Katolik Suradikara. Jadi bergaul, berteman dengan lingkup frater, bruder, dan juga pastor-pastor SVD ataupun suster SSPS, PRR yang merupakan bagian besar dari SVD ini sudah sesuatu yang memang saya jalani cukup lama. Dan ketika sampai ke Roma, kami kontak. Nah, dengan Pater Markus Solokbuta, kami kontak juga dengan Pater Don Mitekota. Pater Don bilang, kakak mereka nginap saja di sini. Hai, bisa kak? Bisa kakak di sini. Pokoknya ini rumah terbuka buat kakak mereka. Jadi, disampaikan ke pembesarnya, dan kemudian saya dan istri selama di Roma kami menginap di Generalat. Generalat itu adalah rumah pusatnya SVD Dunia. Dan Presiden SVD Dunia, atau yang disebut Superior Jenderal SVD, itu adalah Pater Dr. Paulus Budi Kleden SVD. Saya secara pribadi mengenal Pater Budi Kleden lewat perjumpaan langsung, lewat diskusi-diskusi langsung, komunikasi langsung dengan beliau, dan juga lewat bacaan-bacaan buku ataupun juga artikel opini yang beliau tulis. Kesan saya terhadap seorang Pater Budi Kleden, beliau adalah seorang yang jenius. Seorang pastor Katolik, imam SVD, yang memang unggul dari sisi aspek ide dan gagasan. Tetapi di sisi lain, Pater Budi adalah juga seorang yang sangat rendah hati. Seorang yang memiliki jiwa ketulusan, kerendahan hati, dan punya semangat untuk merangkul. Pada saat saya nginap di sana, sore hari tanggal 24, di ruang makan, kami sempat berbincang-bincang. Itu ada Pater Budi Kleden, ada saya, ada Pater Markus Solokuta, ada Pater Don Mite, ada banyaklah pater-pater dari Indonesia, ada beberapa pastor dari negara lain, kami bicara-bicara, cerita. Sampai pada titik 24 itu, kami belum tahu bahwa besok tanggal 25 ini, Pater Budi itu akan diumumkan menjadi Uskup Metropolitan Uskup Agung Ende.
Jadi kami cerita biasa aja. Pater Budi tanya, Pak Ansi dan Ibu datang untuk apa ya? Saya cerita. Pater Budi cerita, ini adalah tahun ke-12 beliau di Roma. Ya, 6 tahun pertama beliau menjadi wakil superior general. 6 tahun kedua beliau menjadi superior general. Dan di bulan ini itu SVD sedang menyelenggarakan kapitel. Itu ibarat kalau di partai politik tuh kongres untuk memilih superior general baru. Dan rasa-rasanya waktu saya ada di situ, SVD di dunia tuh udah mau pilih Pater Budi lagi. Untuk periode kedua. Karena mereka menganggap inilah pemimpin. Nah, jadi waktu kami ngobrol-ngobrol diskusi sampai malam itu, ya tidak ada omongan soal Uskup Agung Ende, sama sekali tidak ada. Kami cerita yang biasa-biasa, cerita Indonesia, cerita Pater punya pelayanan. Setelah itu udah, Pater masuk kamar, kami masih melanjutkan, dan selesai. Besok tanggal 25 pagi-pagi, saya janjian sama Pater Markus Situmorang, seorang SVD dari Provinsial Jawa, yang akan membawa kami berkeliling ke destinasi wisata rohani di Kota Roma. Pada saat kami selesai makan pagi, tiba-tiba kami mau keluar, WA segala macam masuk, kemudian ada pengumuman bahwa Pater Budi Kleden itu ditunjuk, dipercayakan oleh Paus Fransiskus menjadi Uskup Metropolitan Uskup Agung Ende. Dan seketika generalat itu tuh kaget semua, Aji Nando. Tapi sukacita, tetapi saya melihat juga pastor-pastor yang lain itu, mereka merasa seperti di satu sisi ada sukacita, tapi di sisi lain bahwa mereka punya harapan bahwa Pater Budi akan lagi memimpin SVD dalam kapitel ini, tetapi di sisi lain bahwa Pater Budi harus meninggalkan mungkin ya, SVD meninggalkan Roma untuk kemudian berkarya di Keuskupan Agung Ende. Artinya harus keliling ke Wewaria, harus keliling Nuobosi, ya kan begitu. Nagekeo, juga Ngada, dan seterusnya. Dan setelah sore, saya dan istri itu berkesempatan setelah pulang dari berkeliling ke destinasi wisata rohani itu, kami berkesempatan bertemu dengan Pater Budi Kleden di kamar pribadinya. Yang sudah menjadi uskup terpilih. Dan rasa-rasanya Aji Nando, saya adalah orang Indonesia pertama, saya adalah orang NTT pertama, orang Ende pertama yang beraudiensi secara langsung dengan Uskup Agung Ende terpilih, Monsinyur Dr. Paulus Budi Kleden SVD. Apa makna perjumpaan saya setelah saya bertemu dengan Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD dan Paus Fransiskus? Sekelebat ada semacam hikmat yang muncul dalam pikiran saya. Tuhan mau katakan, kalau mau jadi pemimpin, contohlah Monsinyur Paulus Budi Kleden, contohlah Paus Fransiskus. Mereka adalah sosok yang sungguh rendah hati, sosok yang hidup memiliki semangat yang kuat, man for others, dan sangat cerdas dari sisi gagasan. Paul Budi Kleden adalah seorang doktor yang kalau kita periksa rekam jejak intelektualnya, semua akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau. Beliau adalah bintang cemerlang dari Ledelero. Kita bisa bertanya kepada banyak teman angkatannya, ataupun senior dan juniornya, Pater Budi adalah memang seorang yang jenius. Dan Paus Fransiskus juga adalah seorang intelektual, seorang filosof, teolog juga, tetapi memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dan berjumpa dengan Paus Fransiskus dan Monsinyur Paul Budi Kleden, semacam hadiah bagi saya dari Tuhan. Tuhan ingin tunjukkan bahwa pemimpin otentik, pemimpin yang betul-betul memiliki karakter Kristus, itu adalah yang seperti ini. Kira-kira begitu aja. Menarik. Aduh, mengkombinasikan tadi antara hal yang duniawi, kecerdasan spiritual dan lain-lain yang ada pada seorang Monsinyur Paulus Budi Kleden dan tokoh yang memperhatikan orang kecil, orang miskin pada Paus Fransiskus. Saya jadi teringat akan baliho-baliho Kakak Ansi
di Ende ketika saya kemarin datang ke Ende dalam beberapa hari, beliau itu menampilkan seorang kakak Ansi yang dengan pakaian khas Endelio, dan ada sejumlah kalimat yang bahasa Endelio juga yang menerbitkan sebuah harapan bagi masyarakat Endelio, tentu saja perspektif globalnya perspektif NDT. Sebenarnya apa yang kakak Ansi ingin lakukan dalam kapasitas, kan kita tahu bahwa kakak Ansi saat ini digadang-gadang, bahkan menurut survei terakhir Carta Politika edisi 2-11 Mei, kakak masuk 3 besar dalam pembicaraan publik dalam survei unggulan teratas dan elektabilitas tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Perjumpaan dengan Paus Fransiskus, perjumpaan dengan Monsinyur Paulus Budi Kleden, dan kemudian baliho-baliho yang mulai dipasang di kota Ende dan di beberapa kabupaten di NTT. Apakah ini sebuah jalan yang memang dipersiapkan baik untuk menuju ke pentas 27 November 2024, kakak? Ya, kalau bicara billboard ataupun baliho itu adalah kerja politik saya sebagai seorang politisi yang memang harus menyiapkan diri untuk bisa melayani rakyat. Esensi dari politik itu adalah pelayanan publik. Politik itu intinya adalah salus populi suprema lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan sebagai politisi dengan latar belakang Katolik, saya tidak akan mampu menjalankan misi pelayanan dan pengabdian untuk banyak orang kalau saya tidak berdoa dan bercermin kepada Kristus. Maka kalau ditanya ke saya, apakah ada kaitan yang kuat antara aspek politik dengan aspek iman? Ada. Karena apa? Karena dalam aspek keimanan diajarkan tentang pelayanan, tentang pengorbanan, tentang dedikasi, tentang pengabdian, tentang memberi diri, berkorban. Itulah esensi dari politik. Dan itu semua hanya bisa kita jalankan kalau kita bercermin kepada sosok sang guru sejati Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus misalnya, itu adalah menjalankan kepemimpinan yang berorientasi melayani. Kepemimpinan yang mengemansipasi orang-orang kecil dan marginal. Dan Ajinando, saya tidak berani melangkah kalau saya belum berdoa. Saya tidak berani melangkah kalau belum ada tanda-tanda dari atas. Karena itu sebelum saya melangkah, saya ingin Tuhan beri tanda ke saya. Benarkah Bapak, saya punya langkah, ini saya harus melangkah? Kalau bukan kehendak-Mu, batalkan saja dan tidak usah. Karena itu saya pergi melakukan ziarah ke Roma, ke Vatikan, ke Lourdes, dan juga ke Paris. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan inginkan ke depan ini saya mau jadi apa? Sebab tidak bisa dipungkiri, sudah mulai ada suara-suara dari bawah ini. Dan menerima tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang mudah. Sepintas saya juga merasakan apa yang dialami oleh Monsinyur Paulus Budi Kleden. Beliau tidak pernah bermimpi, setahu saya, bahkan beliau sampaikan tidak pernah bermimpi atau berambisi sekalipun untuk menjadi seorang uskup agung Ende. Tetapi kemudian Tuhan menunjuk melalui otoritas Gereja Katolik di Vatikan, menunjuk beliau sebagai uskup agung Ende. Tentu bukan sebuah pilihan yang mudah buat beliau. Ya, bahkan kita bisa melihat bagaimana ketika di ruang makan di Generalat, ketika teman-temannya mengumumkan bahwa beliau terpilih dan kemudian memberikan ucapan, beliau itu menyadari betul bahwa ini bukan tanggung jawab yang mudah. Jadi tidak tampak euforia, tidak tampak ambisi. Bahkan mungkin beliau mau katakan bahwa, ya Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Terlihat pada visualisasi. Visualisasinya kira-kira. Tetapi dia tidak bisa menolak itu. Karena apa? Karena ini adalah panggilan pelayanan.
Dalam konteks yang mungkin tidak jauh berbeda, saya juga merasa bahwa dimanapun saya ditempatkan, itu adalah panggilan perutusan. Karena itu saya harus menyiapkan diri. Dan persiapan yang paling utama, saya tanya Tuhan dulu. Tuhan, benarkah? Tolong kasih tunjuk ke saya. Kalau saya punya jalan ini benar, tolong mudahkan, tolong bukakan. Tapi kalau tidak, tutup saja jalan ini. Karena saya tidak mau ambisi dan kedagingan saya lebih besar daripada apa yang Tuhan kehendaki. Dan tanda-tanda itu terlihat dalam perjalanan rohani ke rumah, bertemu Sri Paus, bertemu Uskup Agung Ende terpilih. Ya, gitu yang bisa bertemu Sri Paus itu bukan usaha saya. Yes. Itu kasih dan kemurahan Tuhan. Bertemu Pater Budi Kleden, Gembala Uskup Agung Ende, saya tidak pernah berpikir akan bertemu dan menjadi tamu pertama beliau yang beraudiensi ketika beliau diumumkan sebagai Uskup Agung Ende. Yeah. Ini semua adalah campur tangan Tuhan dan di luar kuasa saya. Tetapi maknanya adalah Tuhan mau tunjukkan bahwa apa? Kalau mau jadi pemimpin, jadilah seperti Paus Fransiskus. Tentu pasti jauh sekali kualitas keimanan saya dengan beliau. Tetapi beliau adalah contoh, teladan, panutan, role model. Jadilah seperti Monsinyur Paul Budi Kleden yang kemampuannya sangat dihormati, sangat dihargai, dianggap hebat, tetapi tetap menginjak tanah. Kerendahan hati itu yang hari-hari ini tidak banyak dilakukan oleh para pemimpin kita. Nah, itu makna yang saya tangkap, Haji Nando. Dan begitu. Jadi saya datang untuk meminta tanda-tanda dari Tuhan. Saya datang untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Karena saya orang lemah. Saya rapuh. Saya ringkih. Saya tidak punya kekuatan. Jadi ANSY, A-N-S-Y, andalkan selalu Y itu Yesus Kristus. Andalkan selalu Yesus Kristus. Yes. Luar biasa. Saya nggak perlu bertanya yang lemanya ya, nanti panjang lagi singkatannya. Kakak ANSY, ini benar-benar serius maju sudah nih, karena Carta Politika sebagai survei yang dibayar oleh orang lain malah menempatkan kakak di 3 besar dalam margin of error 3%, dan kemudian cukup besar suara yang memperlihatkan dukungan publik kepada kakak ANSY. Dan kami lihat PDIP sudah resmi atau masih digodok. Ini mau tidak mau kita harus ngomong politik nih, karena kapasitas kakak sebagai politisi dan kandidat kuat untuk NTT 1. Ya, tentu kita masih harus menunggu, karena PDI Perjuangan belum memberikan rekomendasi final. Tetapi PDI Perjuangan biasanya sebelum memberikan rekomendasi final itu biasanya ada surat tugas. Ya kita masih perlu menunggu. Tetapi saya sudah dipanggil oleh otoritas resmi DPP dan sudah disampaikan bahwa kamu bersiap-siap. Ya, karena saya dipanggil dan diberi pesan kamu bersiap-siap, makanya saya berdoa. Saya tanya ke Tuhan benar atau tidak. Ya nanti kita lihat saja, Aji. Ya, kalau memang sudah jalannya, pasti PDI Perjuangan akan menerbitkan surat tugas itu, bahkan rekomendasi. Nah, saya sendiri belum tahu karena itu merupakan prerogatif Ibu Megawati Soekarno Putri, ya. Dan sebagai kader, ya saya siap saja. Dan menurut saya persiapan yang paling utama itu persiapan spiritual. Persiapan intelektual, ya selama ini juga sudahlah, ya kan begitu. Persiapan elektoral, ya bisalah kira-kira begitu. Tetapi bagi saya yang utama ini adalah persiapan spiritual. Bos di atas nih izinkan atau tidak nih? Itu dulu. Saya tidak akan melangkah kalau Tuhan bilang, ANSY, ini bukan jalanmu. Saya tidak akan melangkah. Karena apa? Karena tantangan ke depan ini berat. Sangat berat. Saya orang yang penuh keterbatasan, orang yang rapuh, orang yang lemah, hanya akan mampu kalau Tuhan yang memampukan. Dan saya hanya mau berjalan kalau memang Tuhan menghendakinya. Bukan karena ambisi seorang ANSY Lema. Enggak. Luar biasa. Jadi
terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kira-kira begitulah. Mari. Ya, kira-kira seperti itu Aji Nando. Dan ya kalau survei ya pasti dinamis saja. Saya secara pribadi menanggapi survei itu dengan positif. Ya, intinya sebagai seorang politisi, saya membaca survei itu sebelum hari H, bahwa kita berada di papan teratas, di papan tengah, atau papan bawah. Bagi saya itu semuanya positif. Kenapa? Kalau ada di papan atas, pesannya adalah bahwa artinya kerja kamu sudah benar. Kalau di papan tengah, mungkin kamu masih harus membenahi sejumlah hal. Kalau di bawah, mungkin kamu harus buat perbaikan dan buat langkah yang lebih besar. Jadi, menurut saya positif saja begitu. Apapun hasil survei. Apapun hasil survei itu. Karena apa? Karena masih ada waktu. Kan begitu. Ya. Dan kalau dilihat, saya disebutkan masuk 3 besar. Ya, kalau dilihat 2 nama yang lain, nomor 1 dan nomor 2, kan sudah pernah bertarung dalam Pilgub. Betul. Saya belum pernah. Nama baru. Belum pernah sama sekali. Ya kan? Nah, nomor 1 dan nomor 2 kan satu-satunya figur di masing-masing partai. Kan begitu? Yes. Nah, sementara saya masih ada figur lain. Ya kan? Kalau nomor 1 dan nomor 2 sudah lebih pasti untuk maju karena sudah mendapatkan rekomendasi dari partai masing-masing. Sementara saya belum ada surat tugas, belum ada surat rekomendasi. Jadi aspek kepastiannya itu belum ada. Dan dengan demikian saya juga pun belum mengorganisir kerja elektoral, ya mesin partai juga sama sekali belum digerakkan. Jadi ya masih jauh lah kira-kira seperti itu Aji Nando. Meskipun yang terlihat di lapangan baliho-baliho itu pun real kerja para relawan yang menamakan diri relawan macam-macam. Itu ada yang di Bajawa, di Ngadan namanya Smile. Ya, solidaritas atau apa milenial Ansilema. Lalu di Ende Jamila. Rupanya mereka terinspirasi dari lagu Ana Ende itu. Jamila Weta. Itu. Tapi Jamila itu jaringan milenial Ansilema Ende. Asik. Di Labuan Bajo juga ada kayak begitu. Jadi ya Aji Nando bisa periksa lah. Toh Aji Nando juga punya podcast, ya rekam jejak di digital nih Aji Nando bisa catat. Apa karena Ansilema yang merekayasa, ataukah memang itu genuine dan otentik dari kaum milenial dan Gen Z? Silahkan saja. Saya kira dalam podcast-podcast orang kita pun kita bisa membaca komen-komen itu. Apakah karena saya yang menggerakkan itu atau dan sebagainya, kita bisa menilai kok. Ya, harus kami akui Kakak Ansi, setiap podcast atau postingan tentang Kakak Ansi di podcast orang kita, sambutan komentar publiknya dahsyat dan real. Misalnya satu edisi yang wawancara dengan Kakak Ansi yang cinta NTT itu, lebih dari 50.000 orang menonton, komentarnya ribuan dan semuanya positif. Bahkan yang menariknya bukan hanya dari Dapil NTT 2, tapi juga dari Dapil NTT 1. Beragam dukungan asal mereka. Ada yang dari Manggarai tentu saja, kemudian dari Ende, apalagi macam-macam, dan itu tercermin di situ. Bahkan beberapa kali kami sampaikan di urut-urutan calon gubernur NTT dan beberapa postingan selalu menempatkan dalam komentar terbanyak itu mendukung Kakak Ansi. Makanya saya selalu sampaikan bahwa memang real ketika Carta Politika itu menyampaikan hasil itu, ini menjawab apa yang memang terpotret pada media online, termasuk terutama di podcast orang kita. Ya, survei itu kan metodologi ilmiah. Ya, jadi sebuah scientific approach yang kalau metodologinya benar itu harus kita hormati, kita apresiasi begitu. Dan apa yang dilakukan oleh lembaga survei, salah satunya oleh Carta Politika, ya saya menyambut positif saja. Ya, saya menyambut positif saja. Itu adalah bagian dari merekam popularitas, akseptabilitas, dan juga elektabilitas. Nah, Aji Nando, kalau Aji Nando sempat lihat, memang itu ya beberapa pihak sempat bertanya ke saya. Ini Kakak Ansi mulai muncul ke publik dengan sebutan-sebutan atau dengan tagline Beta Cinta NTT. Aji tahu dari mana inspirasi itu? Dari mana? Inspirasi itu dari
dialog kita di podcast Orang Kita sekitar 9 bulan lalu. Saya cinta NTT pada saat itu saya ngomong. Pertama kali. Dan kami jadikan judul. Dan itu judul yang diberikan oleh Adjinando. Tidak ada komunikasi apapun dengan Tidak ada komunikasi, saya cinta NTT. Ya. Dan pada saat itu, ya saya bilang, beta cinta NTT. Kenapa cinta NTT? Ya orang kalau cinta, dia akan memberi diri secara total. Yes. Kalau cinta, dia bisa berkorban untuk melayani. Kalau cinta, dia mau melakukan untuk pihak lain. Kalau cinta, tanpa disuruh pun, dia mau mengabdi, mau membantu, mau bekerja untuk nelayan, petani, peternak. Kalau cinta, dia akan memberikan segala hal. Memberi diri secara total. Dan hari ini NTT butuh pemimpin yang membawa cinta itu. Membawa cinta itu. Karena dengan cinta tentu dia tidak akan mencuri. Dengan cinta dia tidak akan korupsi. Kan begitu? Karena cinta itu bukan mengambil. Cinta itu adalah memberi. Memberi tanpa pamrih. Kira-kira begitu aja. Beta cinta NTT. Beta cinta NTT. Kakak Ansi Lema, terima kasih banyak atas percakapan yang menarik tentang perjalanan spiritual, kemudian memahami bahwa politik, ladang pengabdian, ladang menabur cinta kepada masyarakat NTT yang masih banyak membutuhkan pertolongan. Pertolongan dari seorang pemimpin yang penuh cinta, pemimpin yang tidak ingat diri, yang kemudian melakukan berbagai hal yang penuh terobosan untuk mengangkat mereka, mengangkat masyarakat NTT, masyarakat Orang Kita dari keterpurukan, dari kemiskinan, dan juga dari kebodohan. Ada yang mau closing statement untuk Orang Kita? Silakan Kak Ansi. Ya, saya senang sekali bisa hadir lagi kembali di sini, di podcast Orang Kita, dan podcast Orang Kita ini adalah sebuah media yang sangat baik untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan motivasi, bahkan inspirasi. Karena apa? Karena podcast Orang Kita ini menghadirkan banyak sekali tokoh, sosok yang merupakan championnya di bidangnya masing-masing. NTT itu membutuhkan orang kita dengan kualifikasi, karakter, kompetensi teruji dengan kualitas mumpuni. Karena itu saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada Adjinando dan teman-teman di podcast Orang Kita ini. Bagi saya ini adalah sebuah podcast yang sangat baik, podcast yang membuka ruang kepada siapa saja dan ditunggu-tunggu loh oleh banyak orang. Bahkan ketika saya di Roma itu, pastor-pastor di Roma juga ternyata nonton podcast Orang Kita. Bahkan ketika saya ketemu Pater Kons Beo, ya, itu adalah magisternya Adjinando di Kuwu dulu. Salam hormat Pater. Itu Pater langsung bilang, "Hai, kenal Adjinando tidak?" Saya bilang, saya kenal, saya sudah pernah diundang. Itu saya punya murid di Kuwu dulu. Saya suka nonton podcast Orang Kita. Jadi Adjinando on the right track. Saya apresiasi, maju terus. Katanya terakhir kemarin baru dari Universitas Flores. Iya, dengan Pak Lori ada undangan wisuda di sana. Ada buat apa di sana? Iya, sedikit kasih orasi Kakak. Luar biasa. Ya, ini inspirasi yang sangat baik. Jadi podcast Orang Kita ini sudah semakin melanglang buana kemana-mana. Ya. Oke, sukses, maju terus. Terima kasih. Dan ya para pemirsa, kita saling mendoakan kesempurnaan milik Tuhan. Ya, apa yang saya bicarakan ini mudah-mudahan bisa menjadi remah yang menguatkan kita dari sisi iman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih banyak Kakak Ansi. Terima kasih Adjinando. Demikian percakapan yang luar biasa dengan Kakak Ansi Lema. Apapun yang terjadi di kemudian hari, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Inti percakapan kami tadi. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan bagimu. Matius 6:33. Tuhan Yesus memberkati.